Perkenalkan, nama saya Maria Tri Suhartini. Saya sebagai Ketua Forum Keluarga Penyandang Disabilitas Sedayu Pinilih. Saya sehari-hari sebagai ibu dari seorang anak difabel ganda dan seorang ibu rumah tangga. Rumah saya di Gubuk Argosari Sedayu Bantul berdampingan dengan Sekretariat Pinilih Sedayu. Forum Keluarga Penyandang Disabilitas Pinilih Sedayu ini berdiri pada Agustus tahun 2017. Awal mulanya kami merasa penting sekali teman-teman disabilitas yang ada di Sedayu ini memiliki ruang untuk bertemu, mengembangkan diri dan bersama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan juga menjadi tempat untuk memperjuangkan hak-haknya. Kami menyadari bahwa di Sedayu ini banyak sekali teman-teman disabilitas yang belum terhubung satu sama lain dan masih banyak difabel yang belum mendapatkan hak-hak dasarnya seperti jaminan kesehatan, kemudian akses pendidikan yang layak, kemudian juga jaminan-jaminan sosial lainnya yang seharusnya menjadi milik difabel terutama yang ada di Sedayu tetapi mereka belum mendapatkan. Kegelisahan itu dan keinginan untuk membuat ruang difabel dan keluarganya berkumpul dan memperjuangkan hak dasarnya itulah yang mendasari Pinilih ada. Selanjutnya kita tunggu ya untuk mengekspor videonya. Atau bisa nama kita atau boleh juga nama yang disamarkan seperti nama A 3 kali. Difabel Sedayu yang terdata saat ini sampai 2023 itu hampir 587 dengan ragam disabilitasnya, ada disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual. Dan sebagian besar dari penyandang disabilitas di Sedayu ini penyandang disabilitas atau difabel mental. Karena begitu banyak difabel yang ada di Sedayu, kami ingin sekali dan bercita-cita bagaimana mewujudkan kehidupan difabel yang mandiri, sejahtera dan juga setara. Karena kesetaraan itu menurut kami belum tercapai saat ini sehingga kami ingin bercita-cita difabel ini memiliki kesetaraan dengan non-difabel yang lainnya dalam mengakses pendidikan, mengakses ekonomi, mengakses pekerjaan dan sebagainya. Gimana? Perasaan kalau rekreasi apa? Senang. Terus? Bahagia, semangat. Kalau teman-teman rekreasi apa yang dirasakan? Terhibur gitu ya. Ruang taman bacaan masyarakat itu juga ruang rekreasi. Kita hari ini bergembira kah? Ya. Mendukung cita-cita kami ada 4 program utama yang ada di Pinilih. Yang pertama adalah program penguatan organisasi. Di dalamnya itu kami melakukan pendataan dan mengupdate secara rutin jumlah penyandang disabilitas yang ada di Sedayu karena penting sekali difabel ini terdata secara lengkap by name by address untuk bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan difabel ini sampai detail ya. Kemudian juga kita bisa mensoundingkan atau menyuarakan kebutuhan-kebutuhan difabel ini kepada pihak-pihak yang seharusnya memberikan pelayanan atau hak-hak kepada difabel. Kemudian di program penguatan organisasi kami juga melatih teman-teman difabel ini untuk percaya diri, bisa berkomunikasi dengan baik, dan bisa berhubungan atau berinteraksi dengan banyak orang, dengan pihak pemerintah itu sudah tidak lagi ada rasa malu, tetapi memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian program yang kedua untuk mewujudkan cita-cita kami adalah program pengembangan ekonomi. Di sini program-program pembentukan kelompok usaha bersama bidang ekonomi yaitu bidang ria, kemudian juga bidang kuliner. Yang satunya adalah bidang promosi atau menjual produk-produk ya.
Untuk yang bidang kriya itu kami ada membatik. Saat ini kami membatik masih dengan berbahan sintetis, tetapi nanti untuk kelanjutannya kami akan mencoba untuk yang berbahan dasar pewarna alami. Kemudian untuk bidang usaha, bidang kuliner, teman-teman berlatih dan sekarang sedang berlangsung yaitu usaha membuat kaldu dari jamur tiram dan juga brownies crispy. Ya, saat ini teman-teman fokusnya di situ dan kami didukung dengan adanya kumbung jamur yang baik ada di rumah kebugaran maupun ada di rumah-rumah difabel. Kemudian teman-teman juga mengusahakan bagaimanakah dua usaha yang sedang kami rintis ini bisa dijual dengan baik sehingga ada bidang yang mempromosikan atau mencoba menjualkan barang-barang kami melalui baik di media sosial maupun mengikuti kegiatan-kegiatan di pameran secara offline. Kemudian program yang ketiga adalah program kesehatan. Pinileh bersama CSS Pertamina ini mendirikan rumah kebugaran difabel, yaitu rumah tempat terapi difabel. Kami menyadari bahwa difabel ini kesehatannya kalau tidak dijaga dan tidak dipelihara secara kontinu dan mendapatkan pelayanan yang baik, ini nanti kesehatannya semakin menurun ya. Jadi rumah kebugaran ini adalah tempat kami mengakses kesehatan dan mengupayakan kesehatan berbasis masyarakat yang kami inginkan. Kemudian program yang keempat adalah program advokasi. Advokasi ini kami memperjuangkan teman-teman difabel ini agar mendapatkan hak kependudukan, kemudian hak pekerjaan yang layak, begitu mensondingkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa memberikan layanan atau juga memberikan jalan kepada difabel untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, baik dari sisi ekonomi, pekerjaan ataupun yang lainnya. Tantangan kami itu dari intern maupun ekstern ya. Di intern sendiri ini teman-teman ini karena memang sebagian besar itu tidak mendapatkan pendidikan yang cukup baik atau kesempatan untuk memiliki pendidikan berjenjang yang baik sehingga ketika berkegiatan itu masih ada rasa malu bertemu dengan teman-teman yang lain begitu. Kemudian tantangan yang lainnya itu juga dari faktor keluarga, masih ada beberapa teman itu yang memang tidak diizinkan untuk berkegiatan bersama, itu mungkin karena merasa merepotkan atau merasa untuk apa sih berkegiatan di Pinileh begitu. Masih ada dari faktor keluarga itu belum mengizinkan begitu. Yang paling utama yang kami rasakan itu bahwa mobilitas teman-teman untuk datang ke setiap kegiatan itu juga perlu kami sediakan. Mereka sangat terhambat atau sangat kesulitan untuk datang itu karena memang tidak ada mobilitas atau tidak tersedianya fasilitasi yang disediakan atau yang mereka miliki, sehingga dari pengurus Pinileh sendiri itu memang harus menyediakan ya. Kemudian kami menjemputnya, kemudian kami juga misalnya tidak ada yang menjemput, kemudian kami juga harus datang ke rumah-rumah begitu untuk memberikan layanan atau memberikan program-program yang sekiranya bisa dikerjakan di rumah. Kemudian faktor eksternnya, teman bisa melihat bahwa aksesibilitas di tempat umum itu masih jauh dari harapan teman-teman ya. Pengguna kursi roda itu masih kesulitan karena tidak ada RAM. Kemudian teman-teman tuli, tidak ada juru bahasa isyarat di setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat ataupun di pemerintahan begitu. Kalau di Pinileh kami selalu mencoba setiap kali ada kegiatan itu ada juru bahasa isyarat atau teman-teman yang menerjemahkan bahasa lisan ke teman-teman tuli. Kemudian faktor yang lain itu masih ada stigmatisasi dari masyarakat tentang difabel ini yang tidak mempunyai kemampuan, tidak berdaya, kemudian untuk apa dilibatkan di setiap kegiatan, itu hanya merepotkan seperti itu. Jadi stigma-stigma negatif terhadap difabel itu masih cukup kuat di masyarakat. Nah, ini menjadi PR bagi kami bagaimanakah merubah atau memiliki persepsi atau memiliki pandangan yang positif terhadap difabel.
Saya Basuki, saya penyandang difabilitas daksa dari umur 5 tahun. Dan pekerjaan saya itu sebagai penunggu warung kelontong. Itu ide saya. Wah, kalau begini terus kan saya gimana? Setidaknya saya harus bisa mandiri dan bisa menafkahi diri sendiri. Saya tidak mau tergantung dengan dua orang tua dan saudara. Ya mungkin saudara dan orang tua itu kan membantu, itu mensupport. Tapi kan lama-kelamaan itu kan orang tua juga semakin usia sudah tua, dan saya harus berpikir sendiri, aku harus gimana saya supaya bisa menghidupi saya sendiri dan mencari nafkah sendiri itu. Awal mulanya saya kenal sama Putri di Ketua Pinilih Sedayu itu dapat undangan untuk berkumpul-kumpul difabel di tempatnya Mbak Tri. Dulu saya di tempatnya Mbak Tri belum bisa naik motor karena juga belum punya motor dan juga belum bisa. Saya diantar sama bapak saya, tempat Mbak Tri. Di situ ada support dari Mbak Tri, kamu harus semangat, kamu harus bisa. Di situ saya diberi pengarahan sama Mbak Tri dan Mas Slamet difabel juga. Saya diberi pengarahan ini mau diajukan sepeda motor Sespam di Pak Pia 25. Terusnya sudah berjalan, terus saya sudah dapat Sespam. Saya ke tempatnya Mbak Tri sekarang sudah pakai motor sendiri. Kami selalu berusaha meningkatkan layanan untuk teman-teman difabel agar teman-teman difabel ini nyaman ya dalam mengakses kegiatan-kegiatan kami. Salah satu layanan yang kami sediakan adalah layanan di bidang kesehatan yang ada di rumah kebugaran. Kami ada layanan terapi, kemudian layanan psikologi atau layanan konseling kesehatan jiwa ya. Untuk meningkatkan layanan kepada teman-teman difabel itu, kami selalu berusaha memberikan fasilitas-fasilitas yang memang disediakan oleh teman-teman difabel sesuai dengan kebutuhan atau ragam disabilitasnya. Di rumah kebugaran difabel sekarang sudah ada RAM atau sudah ada jalur pemandu untuk teman-teman netra, sehingga ketika mengakses layanan di rumah kebugaran itu teman-teman netra bisa secara mandiri datang ke RKD walaupun tanpa ada pendamping. Kemudian juga kami bekerja sama dengan fisioterapi yang memang sudah secara profesional bisa memberikan layanan untuk teman-teman difabel yang berat atau untuk teman-teman CP. Kemudian peningkatan layanan kami juga memberikan peningkatan kapasitas untuk teman-teman netra yang di bidang akupressure ini agar bisa memberikan layanan yang secara maksimal untuk teman-teman difabel yang mengakses layanan di rumah kebugaran difabel. Ya, disability khusus yang ditangani fisioterapi itu seperti disability untuk cerebral palsy, Down syndrome, juga biasanya autis. Tujuan fisioterapi memfungsikan fungsi geraknya ya, seperti anak cerebral palsy yang terbatas buat bergerak, dia buat aktivitas kesehariannya terbatas. Biasanya kita bantu buat melatih kemampuan motorik kasar, motorik halus, terus kemampuan koordinasi gerak tubuhnya. Nah, kalau untuk anak-anak yang autis biasanya kita menggunakan sensor integrasi. Kalau sensor integrasi biasanya terapi sambil bermain. Obat exercise contohnya seperti posisi pasien nanti tengkurap, nah, nanti kita kasih bola atau bantal di bawahnya. Nah, nanti kita fungsiin kakinya bergerak lebih maksimal ya, seperti dia terbatas untuk berjongkok, nanti kita biasanya arahkan dilipat kakinya atau ditekuk kakinya. Untuk tangan biasanya bisa dimaksimalin ke gerak, bisa tekuk atau luruskan tangannya. Kalau tantangan sendiri mungkin dari komunikasi ya, terbatas. Biasanya kalau anak-anak difabel mungkin sebagian terbatas untuk komunikasinya, terbatas untuk bicaranya. Biasanya kemampuan bicaranya juga. Kalau yang dewasa mungkin mereka lebih
bisa bicara dengan kalau yang perlu diperhatikan itu terutama waktu di rumah lebih banyak bergerak untuk aktivitas, tidak cuma duduk itu. Biasanya pasien difabel itu lebih banyak duduk dan tidur dibanding bergeraknya biasanya kalau di rumah. Pinilih itu artinya adalah orang-orang yang terpilih. Di Pinilih ini adalah ruang atau tempat di mana difabel ini betul-betul merasakan rumah, bahwa mereka diterima dan mereka bisa mengembangkan apa saja yang mereka miliki ini secara bebas dan secara merdeka. Di tempat ini mereka memberikan apa yang mereka miliki, apa yang mereka maui, apa yang mereka punyai untuk mengembangkan diri dan juga untuk teman-teman difabel yang lainnya agar bisa setara dengan non-difabel. Jadi harapan saya Pinilih ini memang menjadi organisasi masyarakat yang berkembang, tercipta aktor-aktor difabel yang bisa menyuarakan hak-haknya dan juga hak difabel yang lain, sehingga nanti aktor-aktor ini yang kemudian bisa mendorong Indonesia untuk menjadi inklusi, dimulai dari Sedayu yang inklusi. Kemudian perspektif masyarakat terhadap difabel juga bisa berubah dari memandang difabel ini orang yang tidak berdaya, orang tidak produktif, hanya mengganggu pembangunan Indonesia. Itu perspektifnya berubah gitu karena adanya Pinilih yang memang menjadi kawah tanda ditemukannya difabel Sedayu untuk memberikan potensinya, mengungkapkan identitasnya dan juga mengubah persepsi masyarakat yang difabel ini tidak berdaya menjadi orang yang berdaya dan menjadi orang yang setara dengan yang lainnya. Pesan-pesan saya untuk kaum difabilitas seperti saya sendiri, untuk teman-teman yang difabilitas semua, intinya pokoknya jangan minder, jangan malu. Karena apa? Kalau malu dan minder, kamu akan berjalan di tempat. Hidupnya akan menonton. Kita harus mencari jati diri kita, harus menerima diri kita sendiri. Aku iki loh, nah, rasa minder. Ya mungkin ya kadang punya minder, tapi kita buang saja jauh-jauh. Pokoknya kita harus percaya diri bahwa kita harus beradaptasi dengan kita sendiri. Inilah aku, kehidupanku inilah. Jangan minder. Pokoknya teman-teman Pinilih Sedayu juga harus semangat. Nah, pokoknya intinya kita tidak bisa selamanya tergantung sama orang lain. Suatu saat dan suatu ke depan mungkin kita akan harus bertahan sendiri dan punya semangat tersendiri. Orang memberi support dan semangat itu hanya terbatas.